Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke part 4 ya di Nafta Diary. Di sini kita akan belajar P3K bareng ya teman-teman ya. Ini masih fokus ke manajerial teman-teman ya. Jadi stay tune aja dan jangan lupa untuk di pause dulu ketika teman-teman mau jawab. Kemudian nanti di slide berikutnya nanti Nafta akan tampilkan kunci jawabannya ya. Next, yang pertama, teman-teman harus paham ya terkait dengan materi kompetensi manajerial itu ada apa aja menurut Permen-Pan RB nomor 347 tahun 2024. Teman-teman ingat aja IKKU PPMP teman-teman ya, integritas, kerjasama, komunikasi, kemudian orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri sendiri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, kemudian pengambilan keputusan. Ingat-ingat itu teman-teman ya, 8 poin penting. Nah, kita masuk ke soalnya teman-teman ya. Dini adalah seorang ahli teknologi laboratorium medis ya. Dini sedang memiliki masalah dengan seorang rekan kerja bernama Danu. Suatu hari, pimpinan menugaskan Dini dan Danu dalam satu tim untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan penting ya. Jika Anda adalah Dini, sikap Anda adalah A. Saya akan membagi tugas dengan adil agar dapat diselesaikan masing-masing tanpa harus berbincang. B. Saya akan menerima pekerjaan tersebut jika saya apa ini teman-teman itu ya pokoknya yang C, saya bekerja dengan profesional dan mengesampingkan masalah pribadi terlebih dahulu. D, atau saya meminta dahulu untuk profesional dalam bekerja. Nah, menurut teman-teman apa jawabannya, A, B, C, atau D? Silakan dijawab. Oke, nah jawaban yang benar teman-teman adalah yang sikap Anda ya sebagai Dini ya adalah yang C teman-teman ya. Saya bekerja dengan profesional dan mengesampingkan masalah pribadi terlebih dahulu teman-teman. Karena di sini Anda itu adalah sebagai seorang Dini, berarti seorang yang di sini dimaksud adalah harus profesional dalam bekerja teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C, poin yang tertinggi yaitu 4 ya teman-teman ya. D, A, B selanjutnya poin berikutnya ya. Nah, next teman-teman ya, soal nomor 2. Anda merupakan salah satu anggota divisi X. Anda memiliki tugas yang cukup banyak. Pimpinan mengambil keputusan untuk menggabungkan dua divisi yaitu X dan Y yang berakibat tugas Anda akan bertambah. Tindakan Anda A. Menolak keputusan atasan. B. Menasihati atasan agar mengurungkan niatnya. C. Mengusulkan pendapat agar keputusan pemimpin itu dipertimbangkan lagi ya intinya ya. Dia meminta pindah divisi yang lebih ringan. Jawaban yang benar yang mana teman-teman ya? Kalau teman-teman perhatikan di sini, Anda punya tugas banyak teman-teman ya. Terus di sini tuh pimpinan ingin menggabungkan antara kedua divisi ya, sehingga berakibat nanti akan makin banyak tugasnya teman-teman. Jadi tindakan yang tepat yang mana? Menasihati atau mengusulkan teman-teman ya? Yang benar adalah yang mengusulkan pendapat teman-teman ya. Kalau menasihati, emang teman-teman siapa? Maksudnya gini teman-teman ya, karena teman-teman itu di sini sebagai karyawan biasa ya, seorang anggota di sebuah divisi, makanya bukan lebih tepatnya bukan ke menasihati bukan, tapi mengusulkan pendapat teman-teman ya, mengusulkan memberikan saran teman-teman ke apa namanya ke pemimpin ya biar nanti bisa dipertimbangkan kembali. Kalau menasihati itu istilahnya kayak teman-teman posisinya itu mungkin setara dengan pimpinan atau mungkin di atas pimpinan. Kalau dalam kata kutip menasihati ya teman-teman. Kalau menolak sih di sini memang jawabannya bukan menolak ya teman-teman ya, apalagi meminta pindah divisi lebih ringan itu malah lepas dari tanggung jawab ya. Jadi jawaban yang tepat poin tertinggi adalah C teman-teman ya, C, B, A, D kayak gitu oke. Kita di sini memilihnya adalah poin tertinggi teman-teman ya. Nah, soal nomor 3. Suatu hari saat asik bekerja, Anda dengan tidak sengaja menumpahkan kopi dan mengenai laptop kantor yang sedang Anda gunakan. Tindakan Anda A. Membersihkan laptop tersebut. B. Memastikan semuanya baik-baik saja. C. Mengganti laptop yang rusak. D. Bersedia bertanggung jawab. Jawaban yang tepat yang mana teman-teman? Coba kita cek ya teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah yang A teman-teman ya. Membersihkan laptop tersebut. Nah, kenapa enggak yang C kak jawabannya kak? Ya kan? Coba teman-teman itu harus pahami dulu redaksinya ya. Di sini teman-teman tidak sengaja menumpahkan kopi yang mengenai laptop kantor yang sedang Anda gunakan. Berarti langkah pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah coba untuk membersihkan laptop tersebut. Karena di sini tidak ada redaksi tentang kerusakan laptopnya, ya kan? Make sense ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang poin tertinggi yang A, kemudian disusul yang B, D, C. Oke? Next, soal nomor 4.
Suatu hari saat asik bekerja, Anda dengan tidak sengaja menumpahkan kopi dan mengenai laptop kantor yang sedang Anda gunakan. Hal tersebut mengakibatkan laptop tersebut tiba-tiba mati. Nah, ini udah ada indikasi bahwa setelah laptop itu terkena kopi ternyata memang mati, kletes teman-teman ya. Tindakan Anda apa? A. Membersihkan laptop tersebut. B. Menghubungi pihak IT. C. Mengganti laptop yang rusak. Atau D. Bersedia bertanggung jawab. Nah, jawaban yang tepat adalah yang mana teman-teman? Yang B, yang menghubungi pihak IT. Nah, sebelum saya membuat video ini teman-teman ya, saya menjawabnya itu adalah yang D ya, bersedia bertanggung jawab. Tapi di sini yang diminta itu adalah yang langkahnya yang teman-teman ambil adalah positif ya teman-teman ya, tindakan nyata dan positif itu harus, kemudian bekerja secara profesional teman-teman, dan selalu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan daripada kepentingan pribadi teman-teman ya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman, yang menghubungi pihak IT, karena teman-teman mengalami kendala terkait laptopnya tiba-tiba mati setelah terkena tumpahan kopi ya teman-teman. Kalau bersedia bertanggung jawab itu masih umum teman-teman ya, bukan langsung ke tindakan nyatanya seperti apa ya. Kita memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang tepat. Oke, berarti yang B, B, D, C, A. Berarti poin tertinggi yang 4 adalah yang B. Nomor 5 teman-teman ya. Anda adalah seorang pemimpin ya sebuah perusahaan. Anda mendapat laporan bahwa sekretaris Anda berlaku tidak adil pada bawahan lainnya. Tindakan Anda adalah A. Menyelidiki kebenaran melalui CCTV. B. Menyelidiki kebenaran dengan mewawancari para sekretaris ya, ke sekretariat. Kemudian C. Menyelidiki kebenaran hanya menanyakan ke sekretariat secara langsung. D. Mengeluarkan setiap orang yang berlaku tidak adil dari perusahaan. Itu yang benar yang mana teman-teman ya. Nah, untuk tindakan teman-teman di sini sebagai seorang pemimpin, di sini yang paling tepat adalah jawabannya adalah yang A teman-teman ya, menyelidiki kebenaran melalui CCTV. Nah, kalau terkait dengan berlaku adil atau tidak pada bawahan kan setiap perusahaan pasti memiliki yang namanya alat pemantau atau kita sebut juga dengan CCTV teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal nomor 6 teman-teman ya. Nah, Anda adalah seorang office boy di sebuah hotel ya. Suatu hari Anda dengan tidak sengaja menyaksikan seorang anak dilecehkan di lobi hotel. Anak tersebut hanya diam dan tampak takut. Terdapat banyak tamu lain di tempat tersebut, akan tapi tidak ada yang menyadarinya. Tindakan Anda A. Memberitahu kepada para tamu agar mereka menyadarinya. B. Melaporkan kepada satpam di pihak hotel. C. Mengambil bukti sebelum tindak berlanjut. Atau D. Menegur langsung agar mematikan tindakannya. Nah, di sini posisinya teman-teman ya harus dipahami posisi teman-teman di mana ya. Kalau di sini teman-teman seorang office boy sebuah hotel ya, alangkah baiknya tindakan yang tepat teman-teman paling baik itu adalah yang B teman-teman ya, melaporkan kepada satpam dan pihak hotel. Kenapa? Karena di sini itu memang ada bagiannya sendiri untuk mengurusi hal tersebut ya teman-teman ya. Dan di sini anak hanya terlihat diam dan tampak takut ya. Berarti di sini belum ada mungkin dilecehkan, dalam artian adalah di sini bisa diatasi dengan cara teman-teman yang melaporkan kepada satpam dan pihak hotel. Kenapa di sini teman-teman bukan D ya, menegur langsung agar menghentikan tindakannya. Tapi di sini yang paling tepat adalah yang B teman-teman. Poin tertinggi yang B ya, melaporkan. Berarti B, D, C, A teman-teman ya. Itu yang paling tepat yang B. Nomor 7 teman-teman ya, suatu hari Anda mendapatkan kabar baik. Suatu hari Anda mendapatkan kabar bahwa anak Anda sedang sakit dan tengah dirawat di rumah sakit. Saat itu Anda sedang meeting dengan klien penting. Anda sangat menyayangi anak Anda dan ingin segera melihat langsung keadaannya. Tindakan Anda A. Bergegas ke rumah sakit untuk menemuinya. B. Menyelesaikan pekerjaan dengan segera menemuinya. C. Menjadwalkan ulang pertemuan dengan klien. Atau D. Mendoakan agar lekas sembuh. Di sini posisinya teman-teman sedang bekerja, ya kan? Sedang bekerja, sedang meeting dan bertemu klien penting teman-teman. Dan meskipun teman-teman memang sangat menyayangi anak Anda, tapi di sini kita maksudnya adalah ke seorang yang loyal ya, yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan. Jadi lebih mementingkan pekerjaan teman-teman di sini ya. Meskipun secara realnya saya yakin teman-teman punya rasa empati, pengen segera pulang kayak gitu, tapi di sini konteksnya adalah memang soal manajerial itu harus fokus ke mementingkan semua pekerjaan ya, ada di perusahaan atau di tempat kerja ya teman-teman ya. Berarti di sini yang tepat itu jawabannya adalah yang mana teman-teman? Adalah yang B ya. Segera menyelesaikan pekerjaan teman-teman dan segera menemuinya. Itu yang penting teman-teman ya. Bukan langsung bergegas ke rumah sakit ataupun meng-cancel pertemuan dengan klien, bukan teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat, poin tertinggi adalah yang B. Oke.
Ya soal nomor 8, nah ini teman-teman bagiannya untuk menjawab ya. Nanti silakan jawab di kolom komentar karena di sini istilahnya saya bukan mengajari teman-teman ya. Kita di sini belajar bareng-bareng. Barangkali ketika saya menjelaskan itu ada yang mungkin nggak sesuai dengan jawaban teman-teman. Jawaban teman-teman, oh jawabannya itu harusnya ini dengan alasan ini, boleh teman-teman. Monggo silakan nanti ketik aja di kolom komentar ya. Nah, saya bacakan dulu soal nomor 8. Anda adalah orang yang sungkan untuk mengingatkan kesalahan orang lain ya. Suatu hari Anda sedang menonton bioskop, orang depan Anda sedang menerima telepon dengan suara yang cukup keras ya, sehingga mengganggu tayangan bioskop. Sikap Anda adalah ya, A, meminta orang di samping Anda untuk menegur sebab Anda sungkan, atau B, menepuk pundak orang tersebut dan memberi isyarat ya bahwa ia sangat berisik, atau C, hanya diam dan menunggu ia selesai menelpon, atau D, memanggil petugas bioskop agar menegurnya. Nah, silakan tulis saja di kolom komentar teman-teman ya, jawabannya A, B, C, atau D dan alasannya apa. Karena di sini ingatkan lagi teman-teman ya, bismillah, semoga kita semuanya berdoa teman-teman yang sedang berikhtiar untuk lolos seleksi P3K tahap 2 teman-teman ya. Semoga kita bisa lolos teman-teman, dan selain ikhtiar ya, kita jangan lupa untuk berdoa teman-teman, berdoa semaksimal mungkin, minta ridho kepada orang tua, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman, dan apapun itu semoga dipermudah segala keinginan dan hajatnya teman-teman ya. Kita berdoa bareng-bareng teman-teman, dan saya juga kita berdoa bersama teman-teman ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana ighfir wa liwalidayya wa lana amin. Amin 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 ya Allah. Semoga hajatnya kita bersama teman-teman ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Next aja ya, tunggu aja part berikutnya, part 5 teman-teman ya. Dan sosial kultural nanti akan saya up insyaallah. Bismillah. Semangat teman-teman. Bye bye.